Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerap kita dengar bahwa arwah keluarga kita pada setiap bulan suci Ramadan akan pulang ke rumah. Sehingga kita dianjurkan membaca Al-Fatihah dan surah-surah lain untuknya. Sebenarnya hal tersebut hanya mitos belaka, ataukah memang ada dalil yang mengatakan demikian? Dalam Al-Jami'ul Kabir diterangkan bahwa hal itu memang terjadi dan menjadi pengingat untuk sebagai introspeksi menghadapi hidup di alam arwah nanti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya arwah-arwah kaum mukminin itu setiap malam mendatangi langit dunia, dan mereka berhenti atau berdiri dengan terompa mereka pada rumah-rumah mereka. Mereka memanggil atau menyeru setiap kali seruan dengan suara susah 1000 kali seruan. Wahai keluargaku, kerabatku, dan anak-anakku, wahai orang yang telah menempati rumahku dan memakai baju tinggalanku, dan yang telah membagi warisan hartaku, adakah dirimu seorang yang ingat kepadaku dan memikirkan rantauanku? Aku dalam penjara yang sangat lama dan dalam benteng yang sangat kuat. Maka kasihanilah aku, maka Allah akan mengasihi kalian, dan janganlah kamu pelit terhadapku sebelum kalian menjadi seperti aku. Wahai hamba-hamba Allah, sesungguhnya apa yang utama di tanganmu itu juga di tanganku, dan aku tidak menafkahkannya di jalan Allah, dan aku tidak menghitungnya serta peduli terhadapnya, dan sekarang manfaatnya terhadap selain aku. Maka bila kamu tidak memberikan sesuatu pada arwah-arwah tadi dengan sesuatu, maka mereka para arwah akan pergi dengan kerugian dan dia akan tercengah. Dalil lain yang lebih jelas bahwa mereka datang pada malam Jumat adalah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya ruh-ruh orang mukmin datang setiap malam Jumat pada langit dunia. Lalu mereka berdiri di depan pintu-pintu rumah mereka. Masing-masing mereka memanggil-manggil dengan suara yang memelas, wahai istriku atau suamiku, anakku, keluargaku, dan kerabatku, sayangilah kami dengan sesuatu, maka Allah akan merahmati kalian. Ingatlah kami, jangan kalian lupakan. Sayangilah kami dalam keterasingan kami, minimnya kemampuan kami, dan segala apa yang kami berada di dalamnya. Sesungguhnya kami berada dalam tempat yang terpencil, kesusahan yang panjang dan duka yang dalam. Sayangilah kami, maka Allah akan menyayangi kalian. Jangan kalian kikir kepada kami dengan memberikan doa, sedekah, dan juga tasbih. Semoga Allah memberikan rasa nyaman kepada kami sebelum kalian sama seperti kami. Sungguh rugi, sungguh menyesal. Wahai hamba Allah, dengarkanlah ucapan kami dan jangan lupakan kami. Kalian tahu bahwa keutamaan yang berada di tangan kalian sekarang adalah keutamaan yang sebelumnya milik kami, sementara kami tidak menafkahkannya untuk taat kepada Allah. Kami tidak mau terhadap kebenaran, hingga ia menjadi musibah bagi kami. Manfaatnya diberikan kepada orang lain, sementara pertanggungjawaban dan siksanya diberikan kepada kami. Masing-masing mereka memanggil-manggil sebanyak 1000 kali. Kasihanilah kami dengan 1 dirham atau sepotong roti. Lalu Rasulullah menangis, dan kami pun para sahabat menangis, dan kami tidak mampu bicara. Rasulullah bersabda, mereka adalah saudara-saudara kalian yang sebelumnya berada dalam kenikmatan dunia, dan kini mereka menjadi debu setelah sebelumnya berada dalam kenikmatan dan kegembiraan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lalu mereka menangis dan mengucapkan kutukan kepada mereka sendiri dan berkata, celakalah kita, jika kami menafkahkan apa yang kita miliki, maka kita tidak akan membutuhkan ini. Lalu mereka pulang dengan penyesalan, dan juga diterangkan dalam Iyanah At-Talibiin. Ada hadis juga, sesungguhnya arwahnya orang mukmin datang di setiap malam Jumat ke langit dunia dan berdiri dekat rumah mereka dan memanggil-manggil penghuni rumah dengan suara yang sedih sampai 1000 kali. Wahai keluargaku, wahai kerabatku, wahai anakku, wahai orang yang menempati rumahku dan memakai pakaianku dan membagi harta-hartaku, apakah salah satu di antara kalian
ada yang ingat pada kami? Adakah yang memikirkan ketidakadanya kami? Kami berada dalam penjara yang panjang atau lama dan benteng yang kuat. Kasihanilah kami, maka Allah akan mengasihi kalian. Dan janganlah kalian kikir sebelum kalian menjadi seperti kami, wahai hamba-hamba Allah. Sesungguhnya anugerah yang kalian raih dan terima itu juga ada pada kami, dan kami tidak mengimpakannya di jalan Allah, sedangkan hisab dan cobaan itu menimpa kami, sedangkan kemanfaatan itu untuk selain kamu. Maka jika arwah-arwah tersebut tidak memperoleh apa-apa, maka mereka termasuk golongan orang merugi. Juga ada hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya beliau berkata, tidaklah ada seorang mayit di kuburannya kecuali seperti orang yang tenggelam yang minta pertolongan. Dia menanti kiriman doa dari anaknya, saudaranya, atau temannya. Ketika ia mendapatkannya, maka ia sungguh bahagia, mengalahkan kebahagiaan dunia seisinya. Untuk itu, marilah kita doakan, bacakan Yasin dan surah lainnya agar mereka tenang pada setiap malam dan khususnya malam Jumat. Semoga mereka mendapatkan tempat yang layak di alam sana. Amin ya rabbal alamin.